sedikit sekilas tentang menu Bapak Ibu, lalu kita akan pastinya kita sebagai orang yang bergerak di bidang kuliner, selain bisa untuk membuat produk, tapi kita juga harus bisa bagaimana kita bisa menghitung biaya, berapa sih uang yang kita butuhkan untuk membuat suatu produk tertentu, gitu ya. Agar tidak salah di dalam menentukan harga jual dan sesuai dengan profit yang kita inginkan berapa banyaknya. Biasa Bapak Ibu selama ini sudah ada format tersendiri untuk menghitung biaya harga jual? Kalau di sekolah gimana? Ada Pak Mogi yang Ada Pak, hitungannya Pak. Ada hitung-hitungannya ya? Ada Pak. Oke, ya mungkin nanti kita bisa saling diskusi ya. Nah biasanya, nah ini food cost controlling. Cost control itu adalah pengendalian biaya ya, atau manajemen biaya. Usaha untuk mengendalikan biaya agar sesuai dengan anggaran. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasional, perencanaan, pelaksanaan, dan sebagainya. Jadi biasanya kan kalau dalam struktur suatu produk itu ada biaya produksi, biaya overhead, dan biaya tenaga kerja ya. Kalau di hotel umumnya berapa Bapak Ibu? Kalau di hotel atau restoran, food cost itu biasa kisaran di berapa? 30 Pak, 28-30%. 30, iya. Yang sehatnya biasanya sekitaran segitu ya, 28-30%. Tapi semua ini kembali lagi kepada kepada usaha yang dibangunnya. Kita arah konsumennya ini mau kemana gitu ya. Biasanya kalau kayak gini, misalnya kopi Starbucks sama kopi Kenangan, biaya produksi kopinya kira-kira sama nggak? Kemungkinan berbeda Pak, karena dia pakai merek dan jenis yang berbeda. Oke, sekarang misalnya kopi Starbucks itu harganya kisaran berapa Pak Pras? 50.000. 50.000. Berapa? Ya sekitar 50-60 ribu ya Pak. Kopi Kenangan harganya kisaran berapa? Kenangan itu 38-42 kalau nggak salah. Kenangan udah 30-an ya sekarang ya? Saya udah jarang beli kopi. Iya Pak, kalau di Samarinda itu sekitar 30-an. Oke. Kalau saya bilang sih kopinya itu sebenarnya biaya produksinya berbeda. Maksudnya biaya produksinya tidak relatif sama gitu ya. Karena sama-sama kopi, sama-sama pakai susu, sama-sama pakai gula, dan saya rasa pun dari rasanya pun malah kalau saya lebih suka kopi Kenangan dibanding kopinya Starbucks gitu ya. Ini menurut pendapat saya ya. Untuk biayanya sih sedikit tidak akan berbeda jauh, tapi dia harga jualnya berbeda. Karena memang yang dijual oleh, kalau saya bilang yang dijual oleh Starbucks itu tidak hanya produknya, tapi juga mereka menjual dari tempatnya untuk menongkrong, untuk duduk, untuk menikmati ambience dari si kafenya tersebut. Berbeda dengan kopi Kenangan, biasa tempatnya bahkan kadang tidak ada yang tidak ada tempat duduknya gitu ya. Hanya untuk take away saja gitu. Kalaupun ada paling ada 1-2 gitu ya. Karena memang itu target marketnya berbeda. Jadi bisa saja untuk biayanya sama, mungkin misalnya biaya membuat kopinya sama-sama 10.000, tapi dia menjualnya dengan harga yang berbeda, sehingga food cost percentage-nya pun juga akan berbeda. Mungkin kalau di Starbucks, cost percentage-nya bisa hanya 20%, sedangkan mungkin di kopi Kenangan itu bisa sampai 30%. Karena memang dia kalau di kopi Kenangan dia kalau saya rasa dia tujuannya itu menjual produk ya. Produknya jadi enak, harganya murah, harganya terjangkau. Sedangkan di Starbucks itu menjual kopi dan juga suasana kafe yang ada gitu ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ini terkait dengan food costing. Ada namanya ideal food cost dan juga actual food cost. Kira-kira dari penjelasan yang di PPT ada yang kira-kira bisa menangkap nggak atau menjelaskan kembali? Apa itu ideal, apa itu actual?
Boleh Bapak Ibu kalau ada yang punya pendapatnya dan contohnya. Perhitungan yang sesuai. Mau coba menjawab Pak Modi? Boleh Bu. Maaf, di sini berisik. Untuk ideal food cost itu kita biayanya sesuai dengan resep. Misalkan kita akan membuat cream sauce ya. Kita membutuhkan 100 ml white stock, 100 ml susu, misalkan ya Pak. Lalu bawang bombay 50 gram. Selanjutnya lada, garam sesuai dengan resep itu diperhitungkan. Tetapi kalau misalkan aktual food cost, misalkan kita punya stok nih, stok itu ternyata kita di kulkas masih ada susu. Nah, yang susu ini nggak dihitung, jadi yang dihitung hanya bahan-bahan yang tidak ada, contohnya seperti white stock, bawang bombay, bawang putih, sama lada garam. Mungkin begitu Pak contohnya. Mohon maaf jika saya salah. Oke, makasih Bu Hani. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Boleh mencoba Pak Modi. Iya Bu Rizky. Kalau sepemahaman saya untuk yang ideal food cost itu adalah food cost yang dihitung berdasarkan resep standar yang ada. Jadi misal 1 gram garam itu dihitungnya sekitar Rp5, Rp50 atau Rp100. Sedangkan kalau aktual food cost itu adalah perhitungan yang dihitung dari, kita kan tidak mungkin membeli garam itu hanya 1 gram, 2 gram, tapi per pembelian, jadi per kemasannya begitu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Rizky. Hilang ya ini saya. Tampilannya hilang ya Bapak Ibu ya? Hilang Pak. Hilang. Wah ini malah yang presentasi. Ya, Oh, ini Bu. Wah ini menyerobot presentasi saya ini. Sebentar, saya share ulang. Oke, tadi Bu Rizky, kalau ideal itu berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Iya Pak, saya coba ini. Boleh Pak Pras. Mungkin kalau ideal cost itu dia menghitungnya total biaya bahan, cara menghitungnya dikalikan 100 di 100% ya Pak ya. Terus jika untuk yang aktual itu HPP atau harga pokok produksi dibagi total nilai penjualan dikali 100%. Kalau yang tadi saya ulang tadi mungkin yang untuk ideal cost-nya itu total biaya bahan makanan dibagi total pendapatan dikali 100%. Jadi dia kalau bedanya di ideal cost itu total komponennya adalah total biaya makanan, total pendapatan dikali 100. Kalau misalkan yang aktual itu HPP dibagi total nilai penjualan dikali 100. Mungkin tambahannya itu Pak. Ya, kurang mungkin saya bisa sedikit menangkap maksudnya Pak Pras. Ya, terima kasih Pak Pras. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Ya, Pak Niam, silakan. Menambahi, misal food itu biaya. Boleh Pak Pras di mute dulu Pak Pras. Baik Pak, sebentar. Mungkin kalau ideal food cost itu ketika biaya bahan baku di masih harga yang normal Pak. Kalau aktual food cost itu menyesuaikan harga. Ketika waktu itu biaya naik, jadi kita juga ikut menaikkan food cost dengan kita menyesuaikan harga bahan waktu itu naik Pak. Mungkin itu dari saya. Oke, ya Pak Niam, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi sudah ada yang nyerempet gitu benar. Jadi mungkin di sini ya kita mungkin bisa satu pemahaman terkait dengan ideal food cost ini adalah
biaya yang biaya dari pembuatan suatu produk sesuai dengan resepnya. Tadi yang juga Bu Rizky ya. Kalau resepnya yaitu 5 gram gula, 5 gram misalnya 5 gram 100 ml susu. Nah, itu adalah dan membuat menjadi suatu produk itu adalah idealnya. Misalnya untuk membuat satu burger gitu ya. Satu burger itu dibutuhkan biaya sekitar misalnya 16.000 gitu ya. Oke. Sedangkan kalau itu adalah namanya ideal food cost. Jadi biaya sesuai dengan standar resep yang ada di masing-masing restoran atau tempat makan gitu ya. Standar resep yang ada. Sedangkan kalau actual tadi adalah persentase food cost yang memperhitungkan tingkat persediaan awal dan persediaan akhir. Jadi misalnya tadi juga terkait dengan ini pasti juga terkait dengan penjualan tadi gitu. Jadi misalnya kita restoran ini kan misalnya untuk membuat suatu misalnya roti itu standarnya satu roti 60, misalnya satu roti itu adonannya 60 gram misalnya ya. Satu roti 60 gram, berarti kalau saya punya 600 gram tepung, harusnya dia menjadi 10 roti. Betul ya Bapak Ibu? Idealnya. Ya. Tetapi bisa saja di dalam produksi itu terjadi macam-macam. Tadi misalnya untuk tadi rotinya berarti ideal misalnya kalau 1 kilo atau misalnya gini deh. Satu roti saya butuh 100 gram. Kalau saya punya 1 kilo tepung, harusnya dia menjadi 10 pieces roti gitu ya. 10 pieces roti. 1 kilo tepung anggaplah misalnya harganya 15.000. Berarti satu roti itu biaya produksi saya adalah biaya bahan food cost-nya itu adalah ideal food cost-nya itu adalah 1.500. Tapi kalau actual bisa saja di dalam produksi tersebut tepungnya tumpah, lalu misalnya atau tadi harganya selama perjalanan dalam 1 bulan ini harganya naik gitu. Misalnya ternyata pada saat produksi tepungnya tumpah gitu, sisa 900 sehingga saya tidak bisa menjadi 10 roti, hanya menjadi 9 roti. Otomatis aktualnya harusnya ideal food cost-nya itu ada 1.500 karena cuma menjadi 9 roti, aktualnya itu menjadi hanya 15.000 dibagi 9, mungkin sekitar 2.800 gitu ya. Mungkin sekitar itu ya. Nah, jadi adalah di sini ideal food cost adalah biaya sesuai dengan standar resep, sedangkan actual food cost adalah biaya memperhitungkan tingkat persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, ini kita lihat ininya ya. Penjelasan penghitungannya. Cara menghitung ideal food cost berdasarkan standar resep yang ada ya. Contoh, ini langsung ke template, nanti saya ini kan. Kita belajar bersama-sama cara menghitung ideal food cost. Nah, ini tadi ideal food cost itu pokoknya Bapak Ibu punya resep, biayanya berapa. Nah, itu adalah ideal. Kalau actual ini adalah inventory awal, pembelian, ditambah pembelian, dikurang inventory akhir, dibagi total penjualan. Tadi yang Pak Niam ya, Pak Niam apa Pak Pras sebutkan ya. Contoh, kita punya nilai bahan itu sebanyak 1 juta. Misalnya ya, nilai bahan yang kita punya di dapur itu sebanyak 1 juta, lalu sepanjang perjalanan penjualan misalnya selama 1 bulan, kita membeli bahan lagi 5 juta ya untuk operasional, untuk pembuatan produk. Lalu di akhir bulan kita hitung inventory kita tinggal 540.000 misalnya. Berarti selama perjalanan 1 bulan tersebut terpakai biaya bahan itu sebesar 5.640.000. Dari 5.640.000 ini ternyata didapatkan penjualan sebanyak 12 juta. Jadi actual cost-nya ini adalah 47%. Mungkin bisa saja untuk idealnya sebenarnya Bapak Ibu mungkin resepnya ini hanya 40%, tapi ternyata aktualnya ini menjadi 47%, gitu ya. Jadi biasanya aktual umumnya lebih tinggi daripada ideal. Kecuali ada hal-hal lain tadi misalnya kayak harga, oh ternyata waktu kita bikin resep
harga satu tepung ini 15.000. Pas perjalan Bapak Ibu ternyata membeli tepung promo, harganya 10.000 sehingga aktualnya jadi turun, tapi biasanya jarang banget terjadi. Ya. Nah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi food cost. Yang pertama waste atau spoilage, ya, bahan makanan yang terbuang. Misalnya Bapak Ibu dalam menuang susu gitu ya, ada yang tumpah yang harusnya hanya menggunakan 100 mili, karena ada tumpah 10-20 mili, itu menjadi akan meningkatkan biaya dari actual cost produk yang dibuat. Lalu tadi juga Pak Niam bilang pembelian bahan-bahan produk, ternyata harga barangnya naik di tengah jalan. Lalu ada misalnya pencurian, tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi juga ya, baik oleh si staffnya biasanya ya. Lalu terkait dengan desain dari produk yang kita buat. Misalnya kita kalau di fine dining gitu, misalnya garnishnya harus benar-benar dibuat secantik mungkin. Otomatis pasti akan ada banyak trimmingan yang terbuang gitu ya. Misalnya seperti itu. Lalu dari portioning juga bagaimana tergantung costnya. Kalau porsinya besar pasti costnya akan tinggi. Kalau porsinya kecil pasti costnya akan juga lebih sedikit. Nah, lalu ini bagaimana caranya untuk menekan food cost? Biasanya kita, ya itu tadi, untuk menekan food cost, supaya food cost tetap rendah, kita bisa dengan mencari supplier yang lebih murah, mengurangi porsi sajian produk, ya. Jadi, mungkin kita belinya biasanya di supermarket, gitu, tepung atau dagingnya, gitu. Kita mungkin bisa cari supplier daging, supaya kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah, dan pengirimannya misalnya jadi gratis, gitu kan, lewat supplier. Lalu mengurangi porsi sajian. Kita yang tadinya misalnya persajian, misalnya daging steak persajiannya 200 gram, kita bisa supaya cost-nya bisa kurang, ya otomatis porsinya kita kurangi misalnya menjadi 180 atau 150 gitu ya. Atau mensubstitusi bahan yang digunakan ya. Misalnya tadinya kita menggunakan susu fresh, lalu kita ganti menjadi susu full cream saja sudah cukup. Biasanya harganya susu full cream lebih murah dan juga dengan ketahanan atau expired date-nya yang lebih panjang gitu ya. Lalu juga memanfaatkan teknologi. Ya mungkin tadinya dengan tenaga manusia dibutuhkan 100 orang, tapi kita membeli mesin atau membeli equipment yang canggih sehingga bisa mengurangi SDM yang ada gitu ya. Jadi bisa lebih efektif, lebih efisien gitu, untuk efektivitas produksi. Oke, nah ini Bapak Ibu saya contohkan bagaimana kita nanti coba praktekkan ya Bapak Ibu. Ini saya buka coba template. Bagaimana cara kita menghitung sebuah resep gitu ya. Kita punya resep kita ini berapa sih biayanya untuk kita gunakan, untuk kita bisa buat kita butuh biaya berapa. Ini izin saya share screen. Bisa terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak, masih loading kayaknya. Masih loading ya Pak, buffering masih. Oh, masih loading ya. Bentar. Oke. Sudah terlihat Pak.
Sudah terlihat. Ya, mungkin ya baik. Nah, ini Bapak Ibu, jadi mungkin Bapak Ibu sudah memiliki template sendiri ya terkait dengan bagaimana menghitung biaya produksi dari sebuah resep gitu ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini saya paling akan men-sharekan terkait dengan ini, biasa saya menggunakan template ini untuk saya bisa menghitung biaya produksi pada saat ingin membuat suatu produk. Jadi contoh, misalnya di sini saya yang gampang aja, misalnya mau membuat apa ya? Ini deh, misalnya mau membuat spaghetti. Oh, sebentar, Bapak Ibu. Saya share entire screen aja deh. Oke, terlihat Bapak Ibu ya? Ya Pak. Oke, anggaplah saya misalnya di sini ya, mau membuat nasi goreng deh yang gampang. Saya cari resep nasi goreng. Nih, nasi goreng resep easy misalnya. Oke, sini baik. Anggaplah Bapak Ibu ya, saya di sini mau membuat resep nasi goreng. Jadi berat nih laptop saya. Oh, ini Photoshop-nya kebuka. Klik Photoshop. Nah, baik. Oke, Bapak Ibu, maaf nih laptopnya agak-agak jadul berat. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar ya. Saya nggak bisa bergerak ini laptop saya. Oke, misalnya di sini masih terdengar suara saya Bapak Ibu? Masih Pak Modi. Oke, ini misalnya saya, terima kasih. Misalnya saya membuat menu nasi goreng tanggal 17 bulan 5 tahun 2024. Ini nasi goreng, misalnya ya misalnya nasi goreng spesial dengan khas Nusantara misalnya gitu ya. Dibuat oleh misalnya dengan saya sendiri, Maudika Akbar, lalu jumlah porsinya misalnya dalam sekali buat itu saya misalnya membuat sekali 4 gitu ya. Lalu jumlah resepnya ini dalam satu resep itu untuk 4 porsi misalnya.
Nah, ini harga jual apa nanti saya belum tahu. Misalnya preparation time-nya di sini butuh 10 menit, untuk masaknya saya butuh 10 menit, jadi totalnya adalah 20 menit. Kekecilan nggak tampilannya Bapak Ibu? Iya Pak, kekecilan. Kekecilan, oke, ini saya besarkan. Kalau kecil. Oke, nah di sini ini adalah template. Biasanya di sini adalah itemnya dulu. Misalnya dalam resepnya saya butuh otomatis kita butuh nasi ya Bu ya, nasi beras berarti di sini ya, beras. Lalu saya butuh misalnya bawang putih, bawang merah, lalu misalnya garam, lada, lalu misalnya lagi saya butuh telur. Anggaplah ini adalah bahan-bahan yang saya butuhkan. Lalu ini kode barang biasanya ya anggaplah sementara ini anggaplah kodenya asal ya. Nanti menyesuaikan dari restorannya masing-masing. Lalu beras misalnya berasnya merek jeruk gitu ya. Bawang putih ini saya misalnya beli di pasar. Garamnya misalnya merek Dolphin, lalu ladanya misalnya merek Ladaku ya, telur. Iya Bu Lucy, gimana Bu Lucy? Kenapa Pak? Apa Bu? Boten Pak, saya nggak bicara. Oh iya, soalnya tadi resen kayaknya. Lalu beras Nah, misalnya. dengan resen dulu sih. Beras. Dulu sih. Saya sudah HP-nya jatuh. Pak Mondi bisa dibesarin lah. Oh, Saya sorry. kecil, kurang lihat Kecil. mata saya Pak. Ya. Oke, ini adalah misalnya jadi saya masukin bahan-bahannya dulu di sini ya. Terlihat Bu? Ya terlihat Pak, jelas Pak. Oke, misalnya saya butuh untuk membuat nasi goreng ini saya butuh beras, bawang putih, bawang merah, telur, misalnya lagi ayam ya, misalnya. Oke, misalnya ini mereknya Prima. Beras slip, misalnya saya kalau beli beras misalnya beli yang ukuran 20 kilo gitu misalnya. Jumlahnya 20 kilo, biasanya harga beras 20 kilo misalnya saya beli sekitar misalnya anggaplah misalnya 180.000 gitu ya. Saya nggak tahu harga berasnya. Oke, lalu biasa saya beli misalnya di Shopee misalnya. Lalu apalagi saya bawang putih misalnya bawang putih pasar ya, deskripsinya bawang putih kiloan. Lalu unitnya misalnya misalnya setiap membeli saya beli per kilo, 1 kilonya bawang putih. Saya nggak tahu harga bawang putih berapa. Nanti mungkin ibu-ibu yang sering ke pasar nih, anggaplah misalnya bawang putih sekilo harganya 50.000 gitu ya. Berarti sini ini harganya kira-kira lah ya. Misalnya sini saya belinya di Pamart, di pasar pagi gitu ya, pasar pagi misalnya unitnya ini nanti belakangan. Lalu bawang merah kiloan, unitnya biasa beli per kilo, misalnya harga per kilonya misalnya lagi murah 40.000 sama ininya pas misalnya link pembeliannya. Lalu garam Dolphin garam dapur halus misalnya ya.
Misalnya per kemasan, saya nggak tahu per kemasannya misalnya 100 gram. Harga per 100 gramnya misalnya harganya itu anggaplah 4.000. Ya, ini misalnya beli di supermarket. Lalu lada, misalnya lada putih halus, misalnya misalnya saya beli per 100 gram, misalnya 20.000 ya. Lalu telur, misalnya saya beli telur Omega deh, misalnya Omega. Omega isi 12, misalnya 12 pack ya, pack. Isinya misalnya satu bungkus isinya ada 10 lah. Harganya misalnya 28.000. Oke, ayam ukuran misalnya 900 sampai 1, kilo, ayam per kilonya misalnya 1 kilo harganya misalnya sekitar 45.000 lah. Baik Bapak Ibu, setelah saya sudah tahu bahan-bahan yang saya gunakan, saya masukkan ke sini biasanya. Misalnya saya untuk 4 porsi nasi goreng, saya butuh ini tadi ya. Saya butuh beras, misalnya untuk 4 porsi itu mungkin sekitar berapa liter ya? Gram, mungkin sekitar anggaplah 200 gram ya. Oh, ini saya masukkan dulu di sini. Biasanya saya masukkan di sininya unitnya. Di sini karena berasnya 20 kilo, saya mau tahu harga per gramnya itu berapa. Di sini misalnya kilo, harga per kilonya berarti sama dengan 180.000 dibagi 20. Berarti berasnya harganya 9.000 misalnya. Lalu saya mau tahu gramnya berapa, berarti sama dengan 9.000 dibagi 1.000 ya, per kilo kan 1.000 gram. Jadi harga beras adalah 9. Lalu yield Bapak Ibu ada yang tahu nggak apa itu yield? Bapak Ibu ada yang pernah tahu yield? Porsi Bu, jadi berapa porsi gitu paling Pak? Oh ya, salah satunya itu, tapi di sini yield yang saya maksud ini adalah persentase yang bisa saya gunakan dari bahan yang saya beli. Misalnya gini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu membeli wortel gitu ya. Apakah wortel tersebut beli 1 kilo bisa digunakan sekilo? Tidak, Pak. Karena dia ada harus di peeling dan lain sebagainya. Betul. Biasanya misalnya saya beli wortel, saya biasa pasti buntutnya saya buang gitu ya. Bukan dibuang, walaupun mungkin nanti bisa buat kaldu dan sebagainya, tapi biasanya buntutnya tidak saya pakai gitu ya. Lalu pasti saya peeling. Dari sekilo mungkin kalau wortel itu hanya bisa dipakai sekitar 700 gram, misalnya dari 1 kilo wortel bisa dipakai hanya 700 gram karena sisanya adalah trimmingan ya, dibuang, dibersihin, lalu dipotong bentuk gitu ya misalnya. Atau misalnya Bapak Ibu beli susu 1 liter, apakah yang dituang ke gelas bisa 1 liter? Tidak. Mungkin dari 1 liter susu pada saat dituang tinggal tersisa 950 mili. 990. Iya. Jadi suka ada yang nyangkut di kemasannya gitu ya. Iya. Atau contohnya lagi misalnya beli selai gitu ya. Selai Bapak Ibu beli selai 200 gram. Apakah 200 gramnya pasti tidak akan bisa terpakai semua karena dia masih nempel-nempel di botolnya gitu ya. Itu tidak bisa digunakan. Jadi yield ini adalah persentase. Biasanya
ada standarnya, cuma biasanya kita bisa tahu nanti setelah menggunakan gitu. Atau misalnya 1 kilo tepung, setelah kita gunakan tepung, ya ada yang nyangkut-nyangkut di bungkusnya, jadi hanya sekitar 980 gram mungkin yang bisa digunakan. Jadi yield itu bahan yang kita pakai yang bisa kita gunakan. Gitu ya. Anggaplah kalau beras yieldnya tidak ada yang terbuang, misalnya beli sekilo ya sekilo-sekilonya bisa kita pakai misalnya. Kalau berasnya kualitasnya bagus, anggaplah beras yang saya pakai bagus. Seperti kalau di KBM itu seperti bahan yang dapat dimakan begitu ya Pak? Iya, iya. Gimana Pak? Maksudnya itu seperti kalau di pelajaran di KBM itu seperti BDG, berat bahan yang bisa dimakan gitu Pak? Iya betul. Gitu. Yang bisa kita makan, yang bisa kita buat menjadi produk gitu ya. Ini lalu bawang putih kiloan, ini bawang putih mungkin kan tidak semuanya, ini tadi 1 kilo berarti tidak semua dipakai. Betul. Sama dengan ini, berarti kalau per gramnya misalnya bawang putih saya per gramnya semua 10.000. Berarti per gram bawang putih adalah 50 perak harga per gram bawang putih ya. Nah, yieldnya mungkin bawang putih harus dibuang kulitnya dan sebagainya, mungkin dari 1 kilo saya hanya bisa pakai 80%-nya gitu ya. Oke, lalu selanjutnya adalah bawang merah sama, mungkin bawang merah sama kurang lebih di sini. Ini dibagi 1.000. Karena mau lihat harga per gramnya. Bawang merah mungkin sama, yieldnya 80%. Lalu garam. Nah, garam ini per gram, ini udah per gram, jadi di sini saya tulis per gram juga. Ini karena di sini pack-nya 100, jadi tidak saya bagi 1.000 ya. Jadi per gram saya bagi 100, karena di sini beli pack-nya udah 100 gram gitu ya. Ini berarti sama. Untuk anggaplah untuk garam tetap misalnya tetap bisa saya pakai atau 99% deh, karena 1%-nya tertinggal di bungkusnya. Lalu lada, sini gram, misalnya sini 100. Sorry. Anggaplah lada sama, misalnya 99% bisa saya gunakan. Telur, ini telur, karena saya belinya pack ya, tidak kilo, jadi sini mungkin pieces ya. Sama dengan ini dibagi 12. Oh, isinya 10, dibagi 10. Berarti satu telur harganya 3.800. Ini sama dengan ini. Oh, ini tetap pieces ini berarti. Ya mungkin telur karena cangkangnya pasti saya buang mungkin sekitar 70% ya. Lalu item terakhir ini adalah ayam. Ayam misalnya sini kilo ya sama dengan ayam per gramnya mungkin sama dengan ini dibagi. Untuk ayam mungkin sekitar sama ya, sekitar tulang dan sebagainya tidak saya gunakan, tergantung Bapak Ibu nanti hitungannya mau gram atau mau potongan. Oke, sekarang saya sudah dapatkan, misalnya untuk 4 piring nasi goreng, masih diikuti ya Bu? Saya nggak kelihatan gambarnya soalnya. Masih. Oke, misalnya untuk 4 piring nasi goreng saya butuh 200 gram berasnya, lalu bawang putihnya saya butuh misalnya sekitar 20 gram, lalu misalnya bawang merahnya misalnya 40 gram, lalu garam lah anggap misalnya untuk 4 piring ini saya butuh 15 gram, ladanya mungkin butuh
5 gram. Telurnya karena untuk 4 saya pakai misalnya 4 butir gitu ya. Lalu untuk ayamnya misalnya saya butuh misalnya satu porsinya pakai 70 gram, berarti kalau 4 sekitar 280 gram. Ini belum ditarik. Nah ini Bapak Ibu, jadi di sini terlihat total bahannya 200 gram. Ini jadi pada saat saya membuat, ini ada total bahan ya, dia dihitung dari jumlah resep. Nah, kalau jumlah resepnya saya buat 2, dia otomatis berubah gitu ya. Oh ini masih ngikutin dari sebentar. Ini anggap 1. Nah ini adalah, jadi untuk beras saya butuh biaya sebesar 1.800, untuk bawang putihnya 1.200. Nah di sini akan berubah dia. Tadinya harganya 9, karena 9 ya tetap dia ini ya 50 gram. Jadi untuk bawang putih 50 gram ini harganya 1.200. Dan ini selanjutnya ya, bawang merah, garam, lada. Jadi total untuk saya membuat satu resep nasi goreng isi 4 piring itu harganya 42.000. Biayanya 42.000, dan biaya per porsinya ini adalah 10.000 ya. Nah, dengan saya mengetahui biaya per porsinya adalah 10.000, berarti berapa rencana mau saya jual? Misalnya mau saya jual 25.000 nasi goreng saya. Berarti biaya produksinya adalah, atau ideal food cost atau standar food cost-nya adalah 46%. Nah ini biasa saya menggunakan format ini untuk menghitung biaya. Kira-kira bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Bisa, Pak. Paham, Bisa, Pak. ya? Insya Allah bisa Pak, apalagi kita dikasih template ini Pak. Boleh, bisa boleh. di-share dari sini Pak. Boleh, nanti saya share template-nya untuk Bapak Ibu bisa gunakan. Atau kalau mau langsung dipraktekkan juga boleh, nanti dipraktekkan. Tapi takut kesorean saya. Oke, nah biasanya di menu itu Bapak Ibu apa saja elemen yang harus ada di resepi yang baik gitu ya. Setiap resepi harapan saya Bapak Ibu harus ada nama resepnya apa ya, lalu dibuatnya oleh siapa, deskripsinya ya, lalu bahan-bahannya, lalu juga harus ada namanya di resep itu harus ada preparation time-nya berapa lama, cooking time-nya berapa lama gitu ya. Jadi kita bisa tahu untuk membuat suatu produk tertentu ini butuh berapa lama ininya gitu ya. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Lalu juga nanti bisa di sini dimasukkan equipment and utensils-nya, misalnya di sini butuh ya frying pan, lalu misalnya cutting board. Jadi sebelum kita memulai misalnya terus lalu jadi selalu sebelum kita memulai suatu aktivitas di dapur, mise en place-nya harus bagus dulu gitu ya. Kita siapkan apa saja yang dibutuhkan gitu. Lalu di sini misalnya butuh mixing bowl, nanti semua peralatannya ditulis. Lalu juga metodenya diisi, misalnya panaskan minyak gitu ya, lalu masukkan. Lalu di sini misalnya boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, saute bawang putih, misalnya putih, bawang merah, lalu misalnya apalagi telur dan lain-lain. Lalu misalnya di sini masukkan ayam, lalu terakhirnya misalnya masukkan nasi putih, aduk hingga merata, lalu sini misalnya terakhirnya tambahkan lada dan garam gitu ya misalnya, lalu garnish
dengan sesuai selera misalnya gitu ya. Lalu harus ada juga tampilan produknya Bapak Ibu. Jadi misalnya ya kita cari deh di sini ya, nasi goreng. Ini sementara saya ngambil dari Google aja dulu ya. Oke. Anggaplah hasil jadinya gitu ya. Nah, ini adalah tampilan jadinya. Jadi kalau bisa di setiap resep itu harus ada. Jadi kita tahu tampilan produk akhirnya itu seperti apa gitu ya. Lalu ini note. Misalnya note ini ada catatan ya. Terserah kita memasukkan apa. Misalnya gunakan daging sesuai selera yang diinginkan, dapat diganti dengan sapi ataupun seafood misalnya gitu. Jadi ini sebagai kolom catatan aja. Gitu. Nah ini adalah contoh resep gitu ya Bapak Ibu. Kalau ini tidak perlu dihiraukan ya. Nah kurang lebih begini. Kalau saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu punya template masing-masing lagi ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau mungkin mau dicoba? Atau tidak perlu dicoba? Suara saya masih terdengar atau terputus ya? Masih, Pak Maudi. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas untuk saat ini. Oke, mau dicoba apa tidak usah? Tidak usah ya, di-share saja itu materinya Pak Maudi. Jamnya sudah 2:30. Ya, baik. Oke, jadi ini untuk menu ini ya, resepi costing untuk menu biasanya menu ala carte. Nanti kalau buffet ada sendiri lagi, dia berbeda lagi. Cara menghitung biaya dalam suatu buffet menu. Cuma nih waktu ideal cost ya Pak? Ini adalah ideal cost, betul. Kalau aktualnya nanti perlu dari tadi menghitung persediaan awal, menghitung persediaan akhir, kan dalam perjalanan mungkin ternyata pada saat membeli bawang 1 kilo, bawang beli 20 kilo, gitu, ternyata 5 kilonya busuk atau seperti apa, nah itu akan membebani. Dia akan membebani si actual food cost. Kalau chef yang baik, chef yang bagus itu dia biasanya harus menjaga kalaupun actual food cost-nya meningkat tidak jauh-jauh dari ideal food cost yang ada gitu, biasanya gitu. Jadi kalau ada ternyata di akhir bulan dilakukan inventory tidak sebanding dengan penjualan, nah berarti itu ada kenapa-napa, harus dievaluasi. Apakah jangan-jangan ada yang mencuri atau ternyata barangnya banyak yang expired sehingga tidak bisa digunakan sehingga dibuang. Jadi penyebab actual food cost menjadi tinggi itu tadi bermacam-macam reasonnya atau alasannya gitu. Itu perlu dievaluasi nanti. Biasanya nanti
eksekutif chefnya yang dipanggil ini kenapa kos biaya pembuatan makanannya ini sangat tinggi. Nah, ini harus bisa dicari tahu penyebabnya. Oke, terkait dengan food costing kita kurang lebih itu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan food costing? Iya Pak Maudi, mohon izin. Iya Pak. Iya, Pak Maudi ada sedikit yang mau saya tanyakan. Jadi kalau untuk ideal cost dan aktual cost ini, untuk ideal cost mungkin itu biasanya accept yang ngitung ya Pak ya. Kalau misalkan aktual cost tadi apakah eksekutif chef juga Pak? Atau mungkin kalau di hotel kan ada cost control ya? Betul. Iya, apakah itu bagian cost control atau itu termasuk juga tugasnya eksekutif chef? Iya, biasanya kok dari cost control itu yang akan melihat karena dia butuh informasi terkait dengan penjualan juga gitu. Berapa jumlah dengan akunting juga gitu ya. Maksudnya ya cost control kan dia di akunting ya. Jadi dengan pihak akunting jumlah penjualan berapa, penggunaan bahannya jumlahnya berapa. Nah, ini nanti akan diinfokan ke eksekutif chef gitu. Biasanya ya ini nanti eksekutif chefnya akan menerima laporan lalu mengevaluasi kenapa misalnya aktual saya kok jauh banget ini dari ideal yang ada, dari standar yang ada. Jadi dia harus mengevaluasi biasanya mengapa bisa terjadi seperti itu. Biasanya ya itu ada apa ya? Karena pastinya nanti akan mengurangi profit, otomatis akan dipanggil oleh si owner biasanya gitu dari pimpinan. Seperti itu Pak Pras. Itu Baik. dari cost controller ya. Iya, Pak Maudi, mohon maaf satu lagi. Ini terkait tadi di awal membahas ini mungkin materinya bukan cost control yang saya tanyakan, tapi yang awal tadi waktu sebelum opening Pak Maudi itu membicarakan apel 02. Nah, itu di apel 02 tuh apakah boleh? Ini boleh saya tanyakan Pak Maudi ya mengenai apel 02 ya? Boleh. Oh, baik. Terima kasih. Jadi untuk apel 02 itu di bukti dukungnya tuh apakah harus tulisan berupa misalkan saya punya sertifikat teknis food production Comisep misalkan gitu. Apakah ditulis seperti itu atau saya letakkan gambar atau foto bukti saya itu di Google Drive dan linknya saya letakkan di bukti dukung itu Pak Maudi? Jadi Bapak Ibu, dokumen yang dikumpulkan di APL 02 ini bukan berupa foto atau video kegiatan Bapak Ibu, tapi berupa dokumen. Kalau dokumennya berupa sertifikat, misalnya sertifikat kompetensi, itu yang diupload di APL 02, bukan foto dan video Bapak Ibu. Foto dan video Bapak Ibu misalnya terus di APL 02 misalnya mau memasukkan buku rekaman kerja di sekolah. Yang diupload adalah buku rekaman kerjanya, bukan foto atau videonya. Walaupun misalnya di dalamnya ada link foto atau video di dalam buku rekaman, yang diupload di APL 02 adalah buku rekamannya, bukan foto atau videonya gitu. Iya Pak Maudi, mungkin yang dimaksud saya paham, cuman yang saya masukkan di kolom APL 02 itu apakah berupa link Google Drive kan ini Pak, saya punya sertifikat nih, saya scan atau gimana Pak? Kalau misalkan di scan kan kita masukkan di Google Drive atau seperti apa gitu? Oh iya, iya Pak Pras. Jadi kalau punya sertifikat ya sertifikatnya itulah yang diupload di APL 02 dengan diberi keterangan sertifikat kompetensi misalnya Kukri atau sertifikat kompetensi F&B gitu. Diberikan keterangan kan di APL 02 tuh ada tempat kolom keterangan itu diisi. Jadi sertifikatnya yang diupload. Nanti tinggal diupload, dia tinggal ditautkan di unit mau untuk unit berapa bukti tersebut gitu kan ada 46 unit tuh yang merah-merah di situ. Nanti ditautkan untuk unit 46 ini buktinya adalah sertifikat kompetensi. Ya, cukup dipilih nanti kan kalau diklik di kanannya itu kan bisa muncul langsung bukti yang sudah diunggah di atas. Ya, berarti mengunggahnya tuh di bukti dukung itu ya Pak ya, yang ada tanda kotak biru tambah lampiran itu ya? Betul di situ Oke, Pak. baik Pak Maudi sudah cukup jelas, terima kasih.
Oke, sama-sama Pak Pras. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Lucy? Enggak? Belum. Baik, belum ya. Ya, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup juga nggak apa-apa, di Japri juga boleh, bebas aja. Kapanpun Bapak Ibu butuh ada sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau dalam pertemuan ini tidak ada yang ditanyakan kembali, izin kita akhiri pertemuan pada hari ini. Sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya? Izin bertanya dulu Pak. Oh ya, boleh Bu. Bisa. Iya, saya mau tanya ini Pak, MOU-nya pakai kertas F4 atau A4 ya Pak? Biasanya sih A4, tapi nggak pengaruh mau F4 atau A4. Kalau A4 bisa diakomodir ya A4 aja. A4 ya Pak. Tadi saya nyoba A4 itu sangatlah ini Pak, apa namanya? Panjangan. Enggak Pak, ini sangat pendek sekali sampai yang bawah yang bagian mengetahui kepala BPLB itu sangat kecil Iya. sekali. Kalau sekiranya nggak muat pakai F4 juga nggak apa-apa Bu. Asal jangan belang-belang. Kalau F4 ya berarti jarang cutnya F4 semua. Tapi memang ini Pak, apa namanya? Kalau untuk MOU biasanya memang kita pakai A4 sih. Oh iya, berarti coba diedit aja sedikit Bu, ini marginnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu sudah? Sudah. Saya mau tanya Pak. Ya, ya. Di sini kan ada bukti portofolio di sekolah itu kan terdiri dari 6 item, seperti sertifikat magang, sertifikat kompetensi, sertifikat buku rekaman, rekaman pengalaman di sekolah, dokumen hasil pelatihan, surat tugas sebagai bimbingan, sama surat tugas keterlibatan. Ini nih semuanya nanti kita bawa pada saat magang nanti ya Pak Mondi. Asesor sih tidak akan aslinya sih ini Bu nggak usah, takutnya malah hilang saya sih. Jadi yang penting itu diupload di APL 02 dan Ibu punya file scan-nya di komputer Ibu di laptop. Yang ini yang diupload di APL 02 melihat bagian-bagian mana yang membutuhkan dari 6 poin ini ya Pak Mondi ya. Iya, jadi ini coba saya share sedikit Bapak Ibu ya. Nanti bisa di screenshot aja ya. Sebentar. Biar jelas ininya. Sebentar Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat ya. Terlihat kan? Terlihat Pak. Jadi Bapak Ibu selama kegiatan di LMS ini kan ada LK ya. LK-nya ada LK1, LK2, LK3 ya. Bapak Ibu dengan mengerjakan LK1 itu nanti bisa ditautkan ke unit-unit yang ada di sini, 25 unit ini LK-nya. Ya. Selain juga dengan bukti-bukti lainnya. Lalu untuk LK2 Bapak Ibu bisa tautkan di unit-unit ini di APL 02-nya, ada 14 unit. Lalu untuk LK3 Bapak Ibu bisa tautkan unit-unit di unit-unit ketujuh unit ini gitu.
Lalu untuk buku rekaman industri, ya, Bapak Ibu kan di dalam buku rekaman industri, magang industri itu ada 19 unit. Nanti bisa ditautkan ke 19 unit di APL 02 ini. Setelah magang industrinya, setelah buku rekamannya sudah ditandatangani oleh pembimbing industri. Lalu buku rekaman kerja sekolah ini bisa di seluruh unit selama buku rekaman kerja sekolahnya ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi dalam satu unit bisa saja terdiri dari beberapa bukti portofolio yang Bapak Ibu punya, untuk saling menguatkan buktinya. Bisa ditangkap ya Bapak Ibu, di screenshot aja nggak apa-apa. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Pak Modi. Iya Bu. Nah, berarti untuk yang LK itu kita langsung memasukkan PDF-nya saja, enggak perlu dibuat link. Ya dimasukkan PDF-nya memang Bu di APL 02. Iya, berarti enggak perlu enggak perlu dibuat link ya? Nggak perlu. Oke, siap. Kecuali di dalamnya ada video, baru pakai linknya di dalam PDF gitu. Oke, sudah cukup jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke, ya terima kasih. Kalau gitu Pak Nono mengakhiri kegiatan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga bisa bermanfaat dan selamat nanti mengikuti magang industri. Tapi minggu depan kita masih ada paparan dulu dari industri Pak Nono ya. Hari Senin, Selasa, Rabu. Ya silakan Pak Nono. Nggak ada suaranya Pak. Tidak terdengar. Ya. Nggak ada suaranya. Nanti Pak Nono di grup aja nggak apa-apa. Ya. Oke, baik Bapak Ibu mengakhiri hari Selasa kata Pak Nono. Mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu selama kurang lebih hampir 2 jam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa ya Pak di-share yang tadi. Terima kasih. Oh iya, template-nya ya Bu. Oke.